Orang biasanya mondar-mandir kalau lagi stres. Ternyata anjing juga loh. Pernah lihat anjingmu mondar-mandir di ruangan waktu nunggu dokter hewan masuk? Itu tandanya dia stres. Anjingmu mondar-mandir di tempat yang sama. Setelah diperiksa, biasanya anjing akan menggoyangkan badannya sebagai cara untuk meluruhkan stresnya. Bulu anjing cenderung lebih banyak rontok saat merasa cemas. Mungkin agak sulit melihat banyaknya bulu anjing yang rontok waktu di luar. Tapi di meja periksa bakal kelihatan jelas. Anjingmu pasti terengah-engah setelah berjalan jauh saat hari panas. Tapi terengah-engah juga bisa berarti banyak hal. Anjingmu bisa terengah-engah karena senang bertemu denganmu, juga setelah berolahraga, meski suhu di luar nyaman. Tapi kalau nggak ada alasan kenapa anjingmu terengah-engah, kemungkinan dia stres. Kalau ada yang bikin anjingmu takut, dia bisa lari dan sembunyi di belakangmu. Bahkan, mungkin dia akan mendorong-dorongmu agar kamu bergerak lebih cepat. Dia melakukan itu karena merasa cemas dan ingin menjauhi sumber ketidaknyamanan secepat mungkin. Ini hari pertama kamu bekerja, tapi sayangnya Rex harus ditinggal. Dia masih kecil dan belum pernah di rumah sendirian. Si Rex ini anjing pintar dan biasanya anteng. Tapi begitu kamu keluar hari ini, dia jadi lebih waspada kalau akan ditinggal sendiri. Dia belum terbiasa, ditambah lagi ada pekerjaan bangunan di luar. Banyak sekali bunyi menakutkan. Jadi Rex bertingkah dan mengunyah sepatumu. Hal itu efektif untuk mengalihkan perhatiannya. Tapi mungkin kamu jadi kesel waktu pulang nanti. Jangan marah ya, dia kan nggak tahu kamu bakalan balik. Oh iya, anjingmu suka lari muter-muter. Itu juga bisa terjadi saat badai petir. Saat itu, mungkin kamu melihat ekor anjingmu terselip dan badannya kaku. Posturnya juga bisa berubah, berjalan seolah-olah membungkuk. Ini tandanya anjingmu tidak merasa aman, sebab biasanya anjing berdiri tegak dengan keempat kakinya. Nah, katakan kamu membawa teman ke rumah, dan Rex ada di sana. Temanmu nggak begitu suka anjing. Kamu nyadar karena dia gugup waktu dekat anjingmu. Anjingmu pun cukup pintar memahaminya. Makanya dia juga nggak nyaman di dekat temanmu. Rex mengendus sedikit untuk membiasakan diri dengan bau-bau baru. Lalu dia menjauh. Jangan paksa keduanya berinteraksi. Biarkan jarak yang bekerja. Kamu memutuskan pindah rumah dan Rex akan punya rumah baru. Ini seru sekaligus menegangkan. Kamu bisa tahu karena anjingmu terus menguap. Ekornya bergerak cepat sih. Jadi kamu tahu dia nggak lagi ngantuk. Tapi nguapnya lebih lebar dari biasanya. Yang artinya itu adalah kuapan stres. Bisa jadi air liurnya keluar dan dia lebih sering menjilat bibirnya. Umumnya anjing adalah hewan yang vokal. Anjing suka menggonggong dan akan lebih sering menggonggong saat stres. Misalnya saat dia mengira seseorang sedang berusaha membobol rumah. Menggonggong dibarengi sedikit rengekan, artinya anjingmu sedang meminta perhatian. Atau bisa juga dia sedang berusaha menenangkan diri. Anjing itu sangat ekspresif. Kalau kamu lihat pupil mata anjingmu lebih lebar dari biasanya dan dia berkedip dengan cepat, mungkin dia stres. Kadang tampilan anjingmu juga kayak lagi terkejut. Telinga juga indikator lain yang harus diwaspadai. Kalau anjingmu stres atau takut, telinganya akan rata mengarah ke belakang kepalanya. Kamu keluar dengan teman-temanmu dan mereka semua membawa anjing. Biasanya Rex lembut dan kalem. Tapi anehnya, hari ini dia agresif sekali. Itu berarti anjingmu tidak merasa nyaman di lingkungan ini. Dia terus menyeringai dan menggeram. Anjing bisa bertindak begini kalau lagi stres di dekat banyak orang dan hewan baru. Untuk menenangkannya, jauhkan dia dari sumber stres. Pergilah ke tempat tenang, di mana hanya ada kamu dan anjingmu. Tapi jangan terlalu bersemangat menenangkannya dengan mengelus dan memberinya makan. Buat dia mematuhi perintahmu. Suruh dia berbaring atau mengulurkan kaki kepadamu. Kalau dia patuh dengan perintahmu, baru berikan makanan atau elusan. Itu akan mengalihkan perhatiannya dan membuatnya merasa lebih tenang. Tapi kalau anjingmu terus-terusan stres, mungkin kamu harus ke dokter hewan untuk memastikan keadaannya sehat. Kamu juga bisa berjalan-jalan atau olahraga bareng anak bulmu itu. Coba main lempar tangkap supaya kalian berdua rileks. Kalau enggak, coba main frisbee. Kamu juga bisa mengundang beberapa teman yang bisa bikin anjingmu nyaman. Lalu ada juga yoga untuk anjing. Namanya Doga. Bagus juga namanya. Duduklah bersila dan biarkan anjingmu meletakkan dua kakinya di bahumu.
Penting untuk terus mendukung dan mengelusnya dengan lembut saat latihan. Pegang lembut kedua kakinya dan tarik ke atas sewaktu anjingmu berdiri dengan kaki belakangnya. Syarat utamanya, kalian berdua harus dalam pose yoga. Lalu gantian, tarik lembut dua kaki belakangnya sehingga anjingmu berdiri dengan kaki depan. Iya, ini downward facing dog yang sebenarnya. Pastikan anjingmu selalu merasa nyaman ya. Kalau anjingmu malah main-main, bukannya yoga, itu juga nggak masalah. Biarkan dia berguling dan pijat perutnya. Saat melakukan itu, tarik lembut kaki anjingmu. Jangan lupa pijat kepala dan badannya juga ya. Dan doga pun bakal jadi kegiatan favoritnya. Kalau kamu suka push up, biarkan anjingmu naik ke atas punggungmu, lalu lakukan push up. Itu bisa dianggap pelukan dan olahraga sekaligus. Anjingmu nggak akan merasa ditinggalkan dan stresnya akan berkurang. Tapi pastikan tidak melakukan ini kalau anjingmu besar ya. Bisa-bisa punggungmu encok. Apa di dekat rumahmu ada danau? Pergilah berenang. Anjingmu pasti bakal langsung nyemplung ke danau. Ini olahraga yang bagus dan nggak terlalu bikin capek kaki, kayak lari. Melatih anjingmu dengan konsisten akan membantu komunikasimu. Kadang anjingmu stres karena tidak tahu pasti apa yang sedang terjadi. Stabilitas membuatnya lebih mempercayaimu dan dia nggak akan cemas. Hindari membawa anjing kalau kamu tahu dia bisa stres di tempat yang kamu tuju. Misal, kamu mau pergi ke taman, salah satu tempat favoritnya. Tapi hari ini ada acara di sana. Anjingmu sangat peka terhadap suara keras. Jadi, lebih baik dia tinggal di rumah saja. Tinggalkan beberapa mainan dan pastikan mengelusnya dan katakan kamu akan kembali beberapa jam lagi. Anjingmu mungkin gak ngerti omonganmu, tapi dia pasti suka elusan dan nada suaramu yang menenangkan. Kamu bisa membuat tempat aman bagi anjingmu di rumah. Jadi, kalau merasa cemas, dia tahu harus pergi kemana. Tempat ini bisa berupa apa saja. Misalnya, tempat tidur anjing tambahan di sudut khusus kamar tidurmu. Pelukan juga ampuh loh. Di penghujung hari yang berat, setelah bertemu banyak orang dan teman baru, bawa anjingmu ke sofa dan biarkan dia rebahan di pangkuanmu. Kamu bisa memijatnya, dan itu bisa jadi pereda stres. Buatmu dan juga anjingmu, kecemasan membuat otot-otot tegang dan pijatan membuat anjingmu rileks. Kamu bisa memulainya dari leher, terus turun dengan elusan panjang. Selalu letakkan satu tangan di tubuhnya, agar dia merasa kamu ada di sana. Dan teruslah memijat dengan tangan satunya. Lama-kelamaan, kamu akan tahu di area mana kamu harus fokus. Makanan sehat juga solusi bagus. Nutrisi berkualitas membuat hidup lebih bahagia, yang artinya lebih sedikit stres. Kalau kamu mau pergi dengan anjingmu tapi dia nggak suka mobil, mungkin anjingmu akan langsung tegang. Cara tepat untuk meredakan ketegangan ini adalah dengan memainkan musik menenangkan yang direspon anjingmu. Ini juga akan menghambat kebisingan menakutkan dari luar. Penelitian menunjukkan musik klasik dengan harpa ampuh banget loh